apa saya pasti udah ngasih yang terbaik lah. Saya mau nangis nih, Mas Dedi. Maaf. Iya, merasa kesal itu karena saya pikir orang tua saya itu belum maksimal di end of the life lah, akhir hidup mungkin udah sampai. Saya suka baca, satu-satunya hobi yang amat sangat saya suka baca. Saya sayang sama papa saya, saya maafin. Mungkin saya yang perlu minta maaf, bukan mungkin saya yang harus minta maaf. Selamat datang di Bisik-Bisik, ngobrol edukatif tapi tetap asik. Kembali lagi bersama aku Fitri di hari yang spesial ini, yaitu 3 Desember 2024 gitu. Kenapa spesial? Karena kita merayakan Hari Disabilitas Internasional nih, Seekers. Dan karena hari ini spesial, tentu tamunya juga harus spesial dong. Kita kedatangan teman ngobrol yang juga spesial gitu ya hari ini. Ada Mas Dedi di sini. Halo Mas Dedi. Halo Mbak Fitri. Iya. Apa kabar Mas Dedi? Kabar alhamdulillah sehat. Oke. Iya. Mas Dedi keren banget ya. Datang ke sini pakai kacamata coklat gitu, sangat eksentrik gitu ya Mas Dedi. Iya. Suara Mbak Fitri juga keren. Gitu. Suaranya cantik. Terima kasih banyak Mas Dedi. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas Dedi kenapa nih pakai kacamata, kok kayak ada yang berbeda nih gitu? Pertama pasti biar keren kan. Iya. Saya ingin menyaingi artis-artis Hollywood lah. Aduh. Saya masih ingat Clint Eastwood gitu-gitu, terus ya banyak lah dulu, ada Van Damme, macam-macam lah. Saya nggak kenal sih itu Mas. Tahun berapa tuh? Jangan bilang tahun, nanti Google aja. Baik. Oke. Ya saya pakai kacamata karena ya untuk membedakan kalau saya memang seorang disabilitas, saya tidak bisa melihat. Saya bisa melihat, kata orang tunanetra, ada yang bilang buta, ya saya lebih senang dibilang buta sih, atau blind person, seperti itulah. Oke. Nah, sebagai informasi ya Seekers, Mas Dedi ini merupakan seorang tunanetra atau buta ya tadi ya, yang lebih nyamannya gitu ya Mas Dedi untuk dipanggil buta, karena ya mungkin ada beberapa Seekers itu teman-teman di luar yang ngerasa kurang nyaman nih Mas Dedi memanggil teman-teman tunanetra buta gitu, tapi nggak masalah ya Mas Dedi ya. Nggak apa-apa, cek aja tuh kamus bahasa Inggris buta sama dengan blind. Bener sih. Sama dengan buta. Iya. Nggak apa-apa, is okay kok. Blind person lah kalau mau keren dikit. Siap. Nah, Mas Dedi ini teman-teman atau Seekers merupakan seorang coach dan juga mitra atau partner di LPTUI yang sudah kurang lebih kerjasama berapa lama ya Mas Dedi? 6 bulan? Ya masuk bulan ke-6 lah. Bulan ke-6. Oke. Dan di beberapa kesempatan juga Mas Dedi melakukan coach dengan teman-teman di LPTUI ya Pak ya, di suatu kegiatan di LPTUI gitu ya. Dan saya termasuk salah satu yang di coach sama Pak Dedi, sama Mas Dedi, sorry. Iya. Di Leadership Development Program ya. Iya. Academy Lab dari LPTUI. Iya betul. Beberapa kali juga sempat nangis kalau coach sama Mas Dedi itu, karena bawaannya ya itu, coachnya tuh life coach teman-teman. Nanti mungkin kita akan sedikit banyak bahas gitu ya tentang coach dan life coach ini ya Mas Dedi ya. Iya, oke. Oke, cuman kita mau masuk dulu nih Mas Dedi ke mungkin cerita Mas Dedi gitu ya. Diawali dengan apa sih gitu, apa perbedaannya gitu Mas Dedi. Setahu aku ya Mas Dedi buta nih bukan dari kecil ya Mas ya? Iya, nggak dari kecil, udah usia dewasa, udah usia 30 segitulah. Oke. Nah, boleh diceritain gitu Mas Dedi? Backgroundnya itu kan karena saya akuntan ya. Akuntan publik. Saya udah pakai kacamata sih. Tapi lama-lama, tapi beda kacamatanya. Kacamatanya itu mus pandang. Kacamata minus. Lama-lama itu nggak bisa. Apa ya? Saya ingat tuh terakhir saya baca itu, judulnya itu ke bawah, tulisan ke bawah ke atas, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, tapi jelas tulisannya. Tapi kan jadinya acak-acakan gitu. Nah terus besoknya saya datang ke dokter, terus kata dokter, ini nggak bisa dikoreksi lagi. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, tapi ternyata
itu mulai deklarasi bahwa saya menuju ke kebutaan itu. Dan prosesnya itu bertahap, tahap. Jadi nggak langsung gelap kayak mati lampu gitu, enggak. Oh, oke. Jadi bertahap terus pelan tahun demi tahun, lama sampai hilang. Dari Penglihatan. minus gitu ya Dari Pak ya? minus. Nah. Oke. Tapi penglihatannya itu nggak gelap, nggak kayak mati lampu gitu, enggak. Jadi kayak ada apa ya? Kayak ada kabut gitu. Oke. Kayak kaca mobil itu bertahun-tahun nggak dilap. Dia nggak gelap kan, tapi nggak bisa lihat ke seberangnya. Betul. Nah seperti itu. Dan kondisi mata saya sih baik-baik aja kalau saya buka kacamata, itu kan. Iya. Jadi kadang-kadang orang ragu ini buta beneran apa pura-pura. Makanya akhirnya saya memilih, oke, ini kan namanya komunikasi, saya perlu pakai kacamata supaya membedakan kan sama yang lain. Dan tentunya terlihat lebih keren. Ya, itulah. Betul. Kayak artis Hollywood tadi ya. Betul. Nah, seperti itu sampai sekarang ya memang saya sudah tidak bisa melihat. Meskipun tidak gelap. Nah, aneh kan? Oh, ini jadi kelihatannya Bapak melihat terang gitu Pak, atau enggak gelap tuh gimana? Kayak kabut? Kamu dalam dikurung kabut deh, gimana? Oh, iya. Nggak bisa jalan tuh, tetap bisa jalan. Oke. Nggak bisa jalan, nggak bisa. Nah, itu seperti itu prosesnya bertahun-tahun, berarti sekitar 15 tahun lalu ya, 15 sampai 20 tahun lalu lah. Oke. Dan ya nggak enak karena ya sama seperti teman-teman semua lah, atau Mbak atau Mas ya lagi di umur-umur yang produktif. Betul. Kemudian dapat musibah seperti itu, nggak enak. Itu nggak enak banget karena tiba-tiba kayak masa depan udah nggak punya lagi. Udah selesai kayaknya semuanya. Ya sedih. Ya, yang sedih dirasain apa Pak pas tahu dari dokter didiagnosa untuk tidak bisa melihat lagi gitu? Ya pastinya sedih banget. Apa ya, lebih sedih dari sedih deh. Ya berasa ya udah nggak punya masa depan. Jadi kayak ya percuma hidup lah. Dan cuma bingung kenapa ya kok jadi begini gitu. Nggak pernah kebayang sedikit pun bakal jadi begini, itu nggak pernah kebayang. Kemudian tuh jadi apa ya, kayak semua orang tuh jadi salahnya. Bisa nyalain orang tua. Saya pikir kenapa orang tua saya nggak apa ya, yang buat saya tuh merasa kesal itu karena saya pikir orang tua saya itu belum maksimal untuk cari usaha buat ngobatin saya, bla 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 gitu. Terus juga dan nggak ada solusi kayaknya. Ya sudah, kayaknya saya dibiarin gitu aja, ya sudah. Kayak ya udahlah, itu kan nasibmu, ya sudah, ya jalanin aja gitu. Nah, saya nggak bisa terima karena saya masih pingin punya cita-cita ini itu segala macem kan. Saya benci tuh ke semuanya sebenarnya. Saya pikir saya dosa apa ya, salah apa ya. Saya pernah tanya ke Tuhan juga itu. Kalau saya ditakdirkan buta, ngapain saya masuk jurusan akuntansi, kan saya nggak bisa lihat, nggak ada artinya toh. Itu saya nggak bisa lihat angka-angka, nggak ada apa. Jadi kayak perjalanan hidup, ya buat apa gitu, buat apa, buat apa saya ada gitu. Menyalahi diri sendiri ya Pak ya, menyalahi Tuhan malah ya. Iya benar. Saya lebih nyalahin lingkup, Tuhan, keluarga, semua. Karena saya pikir saya nggak ada salah sama siapa. Iya. Nggak ada. Situasi nggak enak dan ya saya pikir ya
ya the end of the life lah, akhir hidup mungkin udah sampai. Udah sampai kayak gitu ya Pak ya? Dan saya pernah ada usaha-usaha untuk menyelesaikan hidup, tapi ternyata masih tetap hidup. Alhamdulillah. Itu tadinya mau menyelesaikan hidup Pak? Ya, saya ada sesi di mana saya coba lakukan sesuatu lah. Wow. Tapi begitu saya sadar, saya masih dikasih hidup. Kenapa ya gitu? Akhirnya ya udah, ya tetap hari demi hari dijalani dengan ya sesuatu yang gak enak banget. Sulit saya mendefinisikannya. Cuma kalau teman-teman mungkin coba tuh dilakban matanya selama 30 menit deh. Terus mesti beraktivitas. Nah seperti kayak gitu tuh saya. Nggak bisa banget Pak. Iya Mas. Itu sih Mbak. Iya. Berarti ya itu tadi ya Mas Dedi, perbedaannya dari yang sebelumnya bisa melihat. Dulu hobinya kalau boleh tahu apa Mas Dedi sebelum buta? Saya suka baca. Satu-satunya hobi yang amat sangat saya suka baca. Baca sama dulu dengar musik itu deh. Jadi kalau malam minggu teman-teman itu kemana nongkrong, kalau saya cari buku, udah setel radio, udah saya habisin itu buku. Kalau belum habis saya belum akan berhenti. Dan itu semua buku apapun. Kalau di toko buku itu kadang-kadang saya datang cuma untuk baca buku di situ. Terus kalau ada uang saya beli bukunya, kalau enggak saya bolak-balik ke buku itu, ke toko itu aja, lama-lama kan tamat baca bukunya. Tanpa beli ya Pak ya? Tanpa beli ya Mas. Dan sedemikian fanatiknya. Kalau dulu kan ada koran cetak tuh. Itu koran saya baca sampai ke iklan baris. Sebelum habis itu koran satu eksemplar itu saya belum akan berhenti baca. Iklan baris kan nggak penting karena saya baca ada orang jual ini, orang jual ini. Dan semua saya bacain semua. Ya seperti itu. Paling hobi saya baca. Paling hobi. Nggak ada lebih dari itu. Berarti setelah buta tidak bisa lagi tuh ya melakukan hobi yang paling disuka gitu. Itu gimana Mas Dedi? Ya itulah yang buat saya antara lain mungkin saya depresi, mungkin saya stres ya. Saya tuh suka ngamuk-ngamuk dulu, ngamuk-ngamuk gak jelas gitu, bantingin barang, ngelempar orang. Sebelum ya. Dan ada satu momen itu saya pernah tantang papa saya itu untuk berkelahi. Saya pikir kamu nggak ngerasa sih gimana rasanya jadi orang cacat. Kita kan sama-sama laki-laki nih. Ayo kita duel deh. Kamu yang selesai atau saya yang selesai? Kalau saya yang selesai kan nggak apa-apa juga. Ada ruginya kan buat kalian punya anggota keluarga cacat kan. Nggak ada untungnya. Dan saya ingin melampiaskan marah saya itu ke papa saya. Cuma luar biasanya beliau diem aja. Kalau aja beliau bereaksi mungkin kejadiannya mungkin saya jadi pembunuh mungkin untuk apa saya sendiri gitu. Tapi beliau diam aja. Nah itu momen yang saya nggak bisa lupa. Dan semenjak itu ya sudah saya berpikir untuk saya ingin cari jalan sendiri. Untuk nggak bersama keluarga lagi. Cari cara lah gimana. Karena saya pikir cacat dalam sebuah keluarga itu jadi beban buat malu mereka dan ngerepotin mereka, mesti banyak ngeluarin biaya buat berobat dan lain-lain gitu. Dan belum tentu juga ada hasil. Dan saya pikir ya udah lebih baik menyeting diri saya sebatang kara aja. Ya saya survive lah, bertahan hidup.
Gitu. Dan ya dengan kebencian, saya benar-benar benci itu sama mereka, benar-benar dendam kali saya. Saat di awal-awal mengalami kebutaan itu saya ya, Mas Dedi. lebih dari benci, saya dendam, saya marah, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa juga. Jadi saya pergi dengan segudang dendam, darah daging saya itu dendam, saya pikir. Dan energi saya itu energi marah kali. Jadi saya kayak manusia tapi yang di dalamnya itu penuh dendam dan marah. Tapi itu justru jadi membuat saya hidup. Kok bisa Mas Dedi dari dendam itu membuat hidup tuh, kenapa tuh, gimana? Saya jadi kayak namanya orang dendam ya, ingin membalaskan sesuatu. Saya cuma punya poin waktu itu, gue bisa hidup tanpa kalian deh gitu. Saya bisa hidup sendiri, saya nggak akan ngerepotin kalian. Atau kalau saya kenapa-napa juga, iya malah bagus. Nggak ada orang cacat lah kan. Jadi menyendirinya kemana Mas Dedi? Saya masuk panti. Masuk panti. Nah itu boleh diceritain tuh di panti tuh menyendiri, bukannya menyendiri malah jadinya ketemu sama teman-teman kan Mas? Gimana tuh? Jadi panti itu kayak dunia tersendiri Mbak. Nah begitu saya masuk panti, dari tadinya saya yang marah, kesal, benci, semua saya kutuk, sumpah serapah. Begitu saya masuk panti, saya mulai ada setitik rasa seneng. Karena ternyata yang buta nggak saya sendiri. Ada 30, saya ingat berapa, ada 33 orang. Ada 33 orang. Dan di panti mana Pak Mas? Di Cawang waktu itu, di Jalan Dewi Sartika tuh. Di belakang rumah sakit Budi Asih. Di situ dulu ada panti untuk khusus tunanetra. Nah saya di situ dulu. Nah itu yang membuat saya pikir bukan saya sendiri kok yang buta. Banyak, ada yang masih kecil, ada yang udah tua, ada yang dari lahir. Nah situ mulai saya tumbuh tuh rasa happy karena ada teman. Jadinya kayak punya dunia sendiri kan. Jadi kayak punya dunia sendiri di situ. Dan ya di situ sih pelan-pelan saya mulai ada rasa bersyukur. Saya bersyukur ya. Bapak saya bisa melihat saya. Karena mereka banyak yang dari lahir nggak pernah lihat dunia, saya masih bisa lihat dunia. Masih sempat bisa melihat keindahan. Iya, saya bisa. Dari situ saya mulai ingat bahwa momen-momen di mana sebenarnya saya beruntung jadi anak orang tua saya. Papa saya pasti udah ngasih yang terbaik lah. Saya mau nangis nih, Mas Dedi. Maaf. Iya, dia sudah ngasih yang terbaik dan saya sadar bahwa sekarang sebenarnya dia bukan nggak mau melakukan apa-apa. Mungkin saat itu dia nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Iya, ini merupakan sebuah kejutan yang tidak disangka juga buat orang tua Mas Dedi sebenarnya ya. Punya anak tiba-tiba jadi cacat kan, cuma mungkin nggak tahu mau ngapain. Benar. Saya merasa waktu itu mereka nggak ngelakuin apa-apa. Cuma saya kemudian tahu, mereka mungkin nggak tahu. Di situ juga mungkin mereka juga nggak tahu kalau ada orang buta juga ada komunitasnya, juga ada teman-temannya. Mungkin itu yang mungkin nggak tahu. Nah di poin itu saya mulai agak berbeda tuh energi dendam saya. Jadi saya coba tapi itu saya pun belum nerima kalau saya ternyata akhirnya jadi kelompok orang cacat. Karena secara fisik baik-baik aja, kelihatannya sempurna, tapi ternyata cacat kan, karena nggak bisa melihat. Itu.
kalau ketemu teman-teman sesama buta gitu saya happy. Tapi kalau ketemu orang, lihat orang, karirnya bagus, dia lagi jadi seorang eksekutif, saya mulai muncul lagi tuh rasa marah saya. Kalau nggak gini kan saya juga bisa seperti kayak mereka. Oke. Dan itu yang buat saya kadang tersiksa. Saya kayak tadi ada istilah tuh begini, orang buta itu kayak orang di penjara tanpa dinding. Kalau orang di penjara tuh di Salemba mungkin ukuran kamarnya 4x8, tapi begitu dia keluar 4x8-nya itu kan bebas. Tapi kalau orang buta, dindingnya nggak ada batas. Kebayangkan cuma nggak ada batas, karena dia jalan kemana pun kayak ada dinding, nggak lihat jalan kemana ada dinding, jalan kemana ada dinding. Nah coba, nah itu tuh perasaan itu tuh yang nggak enak banget. Jadi penjara tanpa dinding, penjara yang dindingnya nggak ada batasnya. Betul. Nah itu sih. Berarti selama di panti itu Bapak melakukan Bapak kebiasaan manggil Bapak nih kita kalau misalnya sama Pak Dedi gitu ya, karena di LPT di awal-awal dikenalinnya Bapak gitu, tapi kita panggil Mas aja ya. Masih keterusan manggil Pak. Gak apa-apa Mas. Jadi Mas Dedi selama di panti itu kegiatannya bersama dengan teman-teman yang juga mengalami disabilitas gitu ya. Nah itu proses penerimaan Mas Dedi gitu dari yang awalnya tadinya bisa melihat, terus tadi kan marah gitu sama orang tua gitu, sama Tuhan malah gitu ya, sampai akhirnya memutuskan untuk menyendiri dan masuk ke panti gitu. Dan ya bisa dibilang belum menerima juga sebenarnya ya Mas Dedi ya. Selama di panti itu masih ada proses marah dan juga tadi menyalahkan keadaan gitu ya Mas Dedi ya. Iya, karena kan saya orang yang tiba-tiba cita-cita atau masa depannya tiba-tiba di-cut di tengah jalan kan. Cita-citanya apa Mas Dedi? Ya tentu saya kan pengen berkarir toh seperti kayak anak muda lain lah, jadi eksekutif, bla 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 gitu kan. Zaman dulu kan ekonomi kan lagi bagus-bagusnya tuh. Ternyata tiba-tiba di-cut. Coba kan itu nggak enak banget. Betul. Dan saya mulai jadi kayak mulai menata hidup lagi dari nggak punya pekerjaan, nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga, saya anggap seperti itu. Ditambah saya nggak bisa melihat. Proses penerimaannya sampai saat ini, kalau bisa dibilang saat ini sudah menerima atau belum Mas Dedi? Atau masih ada tuh masa lalu atau kayak jujur ya, kalau kata anak Jakarta Selatan, jujurli, yes. Jujurli, kalau saya buka grup, kemudian ada di situ grup SMP, teman-teman SMP dulu, teman-teman SMA dulu kan Mas, mereka buat grup, saya di-invite gitu. Kadang kan cuma saya sendiri yang jadi cacat di situ, yang lainnya fine baik normal semua. Mereka punya karir, mereka punya apa gitu kan. Saya merasa tetap saya pasti merasa kadang saya sedih, saya kesal. Kalau nggak begini saya juga pastinya udah kayak mereka itu berkarir di apa, di mana gitu. Cuma bedanya adalah mungkin itu hanya sekarang berlaku ya hitungan detik lah, 1, 2, 3, 4, 5 detik. Habis itu saya pikir ya sudah, itu mereka dan ini saya. Dan ya saya baik-baik aja kok sampai sekarang, buktinya meskipun kategorinya saya seorang difabel atau disabilitas. Kalau dulu ngelihat itu saya benar-benar atau ngerasain itu benar-benar lama, berjam-jam, berhari-hari
membuat saya jadi bete, jadi kesal, jadi marah. Kadang melampiasinnya, kadang ke hal-hal yang ada hal-hal sepele. Misal nih kalau di panti kan namanya sama-sama nggak lihat, tiba-tiba nanti ada tabrakan, senggolan gitu. Kadang-kadang hal itu bisa memicu marah, tapi bukan karena senggolan atau tabrakan atau bukan, karena lagi kondisinya waktu itu lagi keingetan orang lain, teman saya lagi ngapain ya? Mereka pasti gini. Gitu. Nah begitu ada hal-hal yang kayaknya sepele doang itu jadi pemicu, ya? Jadi kayak pemicu buat jadi meledak duar gitu, jadinya marah. Padahal alasan kemarahannya karena masih belum nerima sih. Kalau gitu. Sekarang gimana Mas Dedi? Kalau sekarang simpel sih. Mbak Fitri ngelihat, saya nggak ngelihat. Ya itu aja sih. Jadinya ya sudah. Saya nggak ngelihat, punya cara sendiri. Orang ngelihat punya cara sendiri. Itu orang lain itu kakinya normal. Oh yang ini yang nggak punya kaki pakai kaki palsu. Oh yang itu bisa dengar normal. Oh yang ini dibantu pakai implan misal. Iya gitu deh jadinya. Jadi kayak ya udah ini kan cuma beda cara aja. Kalau Mbak Fitri ngelihat pakai mata, saya ngelihat pakai telinga, pakai feeling, pakai insting. Tadi WA itu di WA grup itu gimana Mas Dedi? Nah satu lagi diskusinya ngelihatnya makin kesini sebenarnya orang cacat itu jadi makin gampang sih. Kenapa? Karena teknologi. Jadi ini juga yang buat saya tuh happy, kan saya suka baca. Iya benar, hobinya baca kan. Ada dulu buku Braille, tapi nggak mungkin itu buku baca Braille itu kan susah karena saya nggak dari kecil, nggak sensitif saya ngeraba huruf Braille. Nah tapi sekarang dengan adanya teknologi, akhirnya saya mesti sebut merek ya. Nggak apa-apa. Apple itu dirancang untuk bisa dipakai oleh orang yang nggak bisa melihat. Steve Jobs. Om saya itu baik. Aduh. Jadi keren banget sih kenalan jadi saudaranya Steve Jobs. Saya mau juga Mas. Jadi saya pakai produk Apple semuanya. Mau itu laptop, iPad atau handphone. Kenapa? Karena semua produk Apple itu ada menu voice over yang mana semua yang ada di layar itu jadi suara. Oh iya ya. Ini novel Da Vinci Code. Oh iya? Kan ada filmnya. Bisa dibaca. Iya. Dan Brown kan. Dengan bersetubuh pada tumit sang kurator perlahan mengangkat kepalanya ke suara itu, hanya beras kaki. Biarawan Sion adalah sebuah masyarakat rahasia Eropa yang didirikan pada tahun 1999. Pada 1975 semua deskripsi karya seni, arsitektur, dokumen dalam novel ini adalah akurat. Jadi semuanya dipindahin jadi voice gitu ya Mas Dedi ya? Kurator terkenal. Nah saya suka banget kayak gini. Karena ada sejarahnya. Oh ya, saya suka sejarah. Jadi setiap buku yang saya baca, kalaupun itu novel, pasti ada hubungan sama sejarah. Misalnya ini Da Vinci Code, ini kan cerita yang ada di luar negeri. Jadi saya bisa bayangin, kalau di Italia itu seperti apa, di Paris seperti apa. Mona Lisa kayak gimana gitu ya Mas Dedi ya. Iya. Dan ini kan bukunya ratusan halaman, ini 300-400 halaman. Saya biasa. Saya buku 500 halaman 3 hari saya bisa tamat. Wah. Ya. Saya aja belum tentu 3 hari bisa. Ini kan karena kan dia dibacain. Jadi saya nggak baca buku, menyimak buku.
Ruangan itu berkesan Spartan, berlantai kayu keras, lemari dan kayu pinus, kasur kanvas di sudut yang digunakan sebagai pembaringannya. Dia adalah tamu di sini minggu ini, namun selama bertahun-tahun dia ya, telah jadi lebih tinggal serupa di New York City. jadi lebih interaktif sebenarnya Mas Seneng Didi. kan dibacain Jadi kan? lebih senang ya. Jadi kayak sambil tidur sambil dengerin gitu kan. Ada orang yang bacain novel kita gitu. Iya sih Kalau saya benar-benar. pakai iWatch nanti saya nggak perlu buka HP, nanti pesannya udah masuk di dalam jam kan terkonek nanti dibacain juga. Iya, betul. Seperti itu. Jadi tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam berkomunikasi ya Mas Didi secara digital gitu ya. Teknologi Kayak membantu orang difabel disabilitas. Betul. Tambah lagi kan sekarang Tesla itu kan mereka membuat kayak agak mahal ya Tesla. Tapi iya, mobilnya ada sih yang autopilot, cuma tabungan saya belum cukup, masih kurang dikit lagi, harganya 3M. Kita udah punya berapa Mas? Hah? Mas Didi udah punya berapa? Apanya tuh? Kan 3M, tadi katanya kurang dikit lagi. Kurang dikit lagi, kurangnya 2,99 M. Aduh. Nah itu kan bisa saya dari Bogor ke LPTUI, udah saya duduk kayak nyampe sini. Iya, benar. Tapi teknologi akan membantu, maksud saya. Ditambah lagi nanti mungkin ada chips yang bisa ditanam di dalam badan. Jadi saya tahu kalau di depan saya ada orang. Kalau orang itu udah sering ketemu Mbak Fitri, dia akan ngasih tahu itu ada Mbak Fitri di depan. Oh, ada nanti akan teknologi seperti itu ya untuk itu lagi dikembangkan Tesla. Oke, kalau jadi sebenarnya yaitu mekanisme aja sih yang berbeda. Iya. Betul. Itu yang membuat akhirnya saya happy. Bisa menerima karena kan gitu jadi ya, setara. Teknologi yang menyetarakannya. Mbak bisa baca buku, novel, saya juga bisa. Meskipun saya menyimak jadinya. Tapi kan sama-sama kita selesaikan itu buku. Sama-sama mendapatkan ini Kalau dengan ya, baca seperti biasa, saya dengan bantuan teknologi kan jadi setara. Nah, itu. Kalau boleh tahu nih Mas Didi, tipsnya apa sih gitu? Kan tadi kita udah mendengarkan ya kisah Mas Didi dari awal tadi marah apa segala macam. Kalau misalnya di psikologi gitu ya Mas Didi yang saya pelajari itu ada yang namanya 7 stage of grieving gitu. Nah tadi yang Mas Didi cerita gitu saya sambil menganalisa masuk ke fase apa nih gitu Mas Didi. Marah. Berpembahasan anak psikologi, tapi sebenarnya saya juga nggak paham banget secara benar gitu maksudnya semuanya gitu. Tapi yang saya tahu tadi ya itu tadi Mas Didi mengalami fase di mana marah ke segala macam, terus mulai ya berrekonsiliasi gitu kan dengan keadaan sampai akhirnya menerima. Tapi ada lagi di mana ingat lagi kondisi yang sebelumnya gitu, kayak marah lagi atau kesel lagi, tapi dengan durasi yang lebih sedikit gitu ya Mas Didi ya. Kalau keingetannya agak rasa kesel tapi ya udahlah gitu. Jadi semakin menerima semakin kesini ya Mas Didi ya. Iya, mungkin proses itu pas pertama saya saya waktu itu memang memilih nerima. Nerima kalau memang ini kenyataan hidupnya kan. Saya jadi nggak bisa melihat alias tunanetra alias buta, itu kenyataan. Yang kedua tuh saya tuh memilih untuk memaafkan semuanya. Saya maafin itu orang tua saya, bapak saya misalnya. Mungkin saya salah satu yang beruntung di kelompok orang difabel ya, kan papa saya masih sempat kuliahin saya. Dia ngasih yang terbaik untuk saya, semua fasilitas semuanya. Dan yang buat saya menyesal waktu papa meninggal 3 tahun lalu. Saya telat datang 1 jam. Saya di Jakarta, papa meninggal di Sumatera. Dia dimakamkan jam 1, saya baru bisa sampai 2:30. Saya cuma ketemu tanah aja. Tapi di momen itu saya tahu bahwa saya sayang sama papa saya. Saya maafin. Mungkin saya yang perlu minta maaf.
bukan mungkin saya yang harus minta maaf. Dan itu kayak tamparan keras banget, karena saya ketemunya cuma tanah aja, apa udah di dalam. Tapi itu kayak sebuah apa ya, kayak sebuah kalimat dari alam bahwa iya nggak apa-apa deh, toh kamu kan nggak bisa lihat juga. Jadi kalau ketemu pun sebelum dimakamkan nggak lihat juga gimana wajahnya gitu. Tapi saya dapat info dari sepupu yang ngurusin jenazah, bapak itu tersenyum pas dimakamkan tuh. Saya pikir mungkin dia tahu bahwa ya anaknya yang difabel ya sudah bisa handle hidupnya. Ya. Dan saya datang waktu itu sama anak saya lagi berdua. Dan saya bilang, iya saya punya anak kan normal, perfect. Jadi saya kayak menghadiahkan ini keturunannya, dan semua baik-baik aja kok. Ya, dan sampai detik ini misalnya saya pun ada di sini, saya pikir ya bapak ngelihatnya dari alam lainnya pasti dia happy lah, bangga. Dan jadi saya sekarang itu saya geser itu, saya shifting energinya tuh. Kalau dulu dengan ingin membuktikan saya bisa handle semua dengan energi dendam, marah, sakit hati, kesal dan sebagainya. Kalau sekarang saya ganti tuh energinya dengan saya ingin membanggakan keluarga saya, orang tua saya, mama masih ada, anak saya, dan yang membuat saya terus tetap hidup. Mbak Fitri kan tadi nanya tipsnya kan? Iya. Saya selalu buat goals dalam hidup. Ya saya buta, tapi saya punya goals dalam hidup. Jadi saya pikir nggak apa-apa buta, yang penting selalu punya goals dalam hidup. Dan itu yang membuat saya jadi hidup. Karena itu terus yang saya kejar sampai detik ini dan sampai kapanpun. Nah, itu tipsnya. Goals itu yang membuat saya hidup. Iya. Goals itu penting ya Mas ya. Iya. Dalam segala kondisi atau dan saya benar-benar kejar goals itu karena saya tahu saya mungkin nggak bisa ngasih warisan yang banyak buat anak, tapi saya pengen ninggalin legacy itu. Orang tua saya cacat tapi dia ninggalin warisan untuk ngejar goals, nggak pernah berhenti menjadi orang cacat yang semangat, yang percaya diri, yang berani, mengatasi segala sesuatu. Itu masuk ke goals nih Mas Dedi. Saya juga tahu Mas Dedi juga merupakan lulusan S2 ya Mas Dedi ya? Iya, S2 itu saya dapat juga dalam keadaan saya buta. Saya dapat beasiswa waktu itu. Nah itu boleh diceritain tuh gimana tuh prosesnya tuh. Sampai akhirnya Mas Dedi juga mengambil sertifikasi coach itu ya? Iya, perjalanan panjang. Saya S2 itu saya dapat tuh waktu saya masih di panti. Jadi waktu itu ada wartawan dari salah satu stasiun TV itu buat berita liputan. Terus waktu itu saya jadi narasumbernya. So, waktu itu dia nanya mau ngapain lagi ke depan Mas Edi. Kayaknya saya pengen kuliah lagi deh. Cuma nggak mungkin akuntansi kan saya nggak lihat. Saya mau ngambil jurusan sosial. Akhirnya dia buatin proposal. Nah proposal itu saya bawa tuh kemana-mana sampai akhirnya saya dapat dari salah satu kementerian. Waktu itu mereka ada program kepemudaan gitu. Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal waktu itu. Itu saya dapat beasiswa dari mereka. Saya terusin sekolah saya S2 swasta.
4 semester saya selesai, saya 2 tahun selesai on time. Dengan kondisi buta ya, Mas? Kondisi buta. Oke. Dan on time. Itu gimana belajar ya, Mas Dedi? Iya, karena waktu itu teknologi belum secanggih ini. Waktu itu saya ngandelin ingatan. Oke. Dan semua bukunya itu kan textbook dari bahasa Inggris, karena jurusannya Kestos itu kiblatnya ke Inggris. Oke. Nggak mungkin saya ngerepotin teman, bacain dong. Iya. Dia juga lagi sibuk. Dia juga berjuang tugas gitu ya. segala macam. Jadi saya ngandelin ingatan, sama waktu itu ada alat perekam. Tapi durasinya paling sejam, 2 jam. Oke. Dan nggak mungkin semuanya saya rekam. Jadi ya saya ngandelin ingatan, murni ngandelin ingatan. Dan ya sudah mengalir begitu aja. Kemudian saya tesis saya itu jadi salah satu tesis terbaik, dan saya ujian tesis itu cuma 45 menit karena mereka puas sih, dosen pengujinya puas. Iya, pada waktu itu saya gambling ini beneran dari saya, jangan gitu lagi, tapi ternyata mereka happy. Oh wow, nilai sempurna ya, Mas? Iya, itu selesai. Terus kemudian saya keluar dari panti. Akhirnya waktu itu saya ada 2 pilihan. Waktu itu saya udah calon PNS tuh di Dinsos DKI. Tapi akhirnya saya keluar karena ada teman ngajak ke perusahaannya berkarir. Nah, saya akhirnya saya memilih untuk berkarir di perusahaan swasta, sebagai human resource support gitu. Terus berkarir terus gitu. Dan kemudian sampai suatu waktu saya pikir, sampai kapan saya kerja sama orang terus? Apa ya profesi yang bisa saya ambil buat masa depan saya ke depan dengan kondisi seperti ini? Nah, sampai suatu saat ada yang ngenalin saya tentang dunia coaching. Nah, saya pikir, wah ini pas nih, karena ini nggak ada pensiunnya. Betul, iya kan benar banget, Mas. Nggak ada pensiunnya, saya bisa terus tekunin ini ya, sebagai profesi. Dan saya pikir saya unik kan jadinya, kalau ada orang buta yang jadi coach itu unik, dan belum ada kan, saya pikir di Indonesia yang benar-benar profesi dan tersertifikasi itu belum ada. Dan saya mulai untuk ambil momen itu, dan ya begitu sampai akhirnya ketemu dengan Pak Ari, Ari Kartika, Direktur LPT, bareng kan ngambil sertifikasi. Ngobrol-ngobrol ya, saya yakin atas kebaikan beliau saya bisa ada di sini. Di LPT. Beliau dengan mungkin dengan ingin lembaga ini ada inklusinya juga, bla bla bla. Tapi Pak Fitri, yang paling mahal buat orang cacat itu adalah kesempatan. Kan kesempatan itu yang saya dapat sehingga saya bisa ada di sini. Kesempatan yang saya dapat ya dari LPT, direkturnya Pak Ari, itu kesempatan itu mahal, luar biasa mahal. Dan saya beruntung, saya loh satu-satunya di ada 3,5 juta orang buta di Indonesia. Buta ya? 3,5 juta. Ya, orang buta doang ya, nggak cacat lainnya. Dan saya satu dari 3,5 juta itu yang ada di sini kan sekarang. Itu kan luar biasa. Karena kesempatan. Itu. Balik lagi tadi tentang goal saya. Selain itu juga saya sedang merintis untuk jadi PhD student di UI, sama ngambil saya jurusan kesejahteraan sosial. Masya Allah, luar biasa. Saya lagi coba, kan masuk susah ya. Iya benar, Mas, saya juga merasakan itu. Tapi alhamdulillah kebetulan kembali lagi saya kayak merasa ada berkah. Saya ketemu teman itu kemudian nganterin saya ke dekan FISIP, Prof. Aji. Secara lisan dia terima saya, dan dia pun bersedia jadi promotor. Wah, luar biasa. Tinggal secara hal-hal lain saya mesti atasi toh. Ya itu yang membuat saya akhirnya tetap terus bergerak. Meskipun saya pikir gimana caranya nanti ya. Ini sedang membuat proposal nggak selesai.
Gak apa-apa Mas, Tapi sambil okay. berproses ya. Berproses, Iya. ya. Tapi kalau misalnya boleh diceritain peran support system buat Mas Dedi itu seberapa besar sih, dan sejauh apa gitu mereka membantu Mas Dedi selama proses ini semua gitu? Sistem saya dapat itu karena saya tadi memilih pergi dari keluarga, dari teman. Dari teman yang suatu kali saya ikut komunitas, cuma saya sendiri yang buta, yang lainnya itu orang-orang normal dan rata-rata mereka orang-orang yang ya eksekutif di Jakarta gitu. Nah dari situlah mungkin melihat saya unik, entah kasihan tak apa. Dari situ saya mulai akhirnya jadi gini, saya orang buta yang gaulnya sama orang yang nggak buta gitu deh. Nah, salah satu lagi itu clue itu untuk tips yang saya tahu saya sampai di detik ini. Kadang saya suka bilang sama teman, nah lu mainnya sama orang buta sih, jadi tetap kondisinya. Kalau saya terbalik dari 100%, 10% teman saya ya difabel, 90% yang enggak. Jadi saya ke bawah, ke derek tuh. Nah, itu juga tips buat teman-teman difabel ya, untuk cari pergaulan yang seluas-luasnya, tidak hanya dengan kalangan teman-teman difabel, tapi justru dengan orang-orang yang non difabel. Kenapa? Karena masih banyak kok orang baik di Jakarta, masih banyak. Dan saya salah satu produk orang-orang baik yang ngasih kesempatan sehingga sampai di momen detik ini. Itu. Oke.